Pak Prabowo capek-capek berantas korupsi. Begitu ditangkap koruptor, korupsi ugal-ugalan, vonisnya cuma 6,5 tahun. Rugi dong Pak, capek-capek berantas korupsi. Yang bener aja Pak, 6,5 tahun. Korupsi ugal-ugalan, kalau emang cuma 6,5 tahun Pak, kasih saya kesempatan Pak. 300 triliun. Jangankan 6,5 tahun Pak, 10 tahun juga sanggup saya. Ini dia alasan hakim cuman memvonis Harvey Muiz 6,5 tahun penjara. Sopan dan berkeluarga. Mohon maaf nih. Mohon maaf. Emang yang lain-lain kagak sopan di pengadilan. Emang yang lain-lain kagak berkeluarga. Ada no, yang kemarin kasus-kasusnya sempat rame, ibu-ibu di penjara bersama bayinya. Gue heran deh sama Wakanda, kok bisa sih kayak gini? Kocak banget. Kayak lawak, ngerti gak sih? Lebih lawak dari Sri Mulat. Kayak mana sih netizen? Gue hopeless banget, sumpah. 300 triliun, Wak. Ini bukan receh-receh. 300 triliun. Ibaratnya kayak 100 kali turunan, 1000 tanjakan, gak habis-habis tuh duit. 6,5 tahun itu kok kecil sekali bagi orang yang menggarung kekayaan negara. Ya, saya merasa itu menusuk rasa keadilan masyarakat ya. Ini baru pertama ada orang didakwa, bukan diduga, didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. 300 triliun. Lalu tuntutannya hanya 12 tahun. Dengan uang yang tadi 300 triliun itu dikembalikan hanya 210 miliar. Ditambah denda 1 miliar. Itu sungguh menusuk rasa keadilan. Karena apa? 6,5 tahun itu kok kecil sekali bagi orang yang menggarung kekayaan negara. 300 triliun hanya diambil 210. Lalu ada yang mengatakan, Pak itu 300 itu kan potensi. Bukan potensi. Itu sudah disampaikan bahwa itu kerugian keuangan negara. Proses peradilan di negeri ini tampak semakin brutal saja. Putusan pengadilan terhadap terdakwa Harvey Muiz korupsi 300 triliun hanya divonis 6,5 tahun. Keputusan ini keputusan yang sangat melukai rakyat. Ini adalah suatu keputusan pengadilan dengan pertimbangan paling aneh di Indonesia. 300 triliun merugikan negara. Divonis 6 tahun penjara hanya karena sopan di hadapan hakim. Saya yakin bangsa ini dan seluruh rakyat Indonesia ini pasti tertawa. Dari awal rakyat sudah disuguhkan dengan berita yang begitu heboh. Lalu kemudian pada saat di persidangan divonis 6,5 tahun. Sangat memalukan. Keputusan brutal ini semakin mempertegas keyakinan rakyat bahwa hukum di negara ini masih bisa dibeli, masih bisa diolah, masih dikepung oleh para mafia-mafia hukum. Hakim yang memutus kasus Harvey Muiz ini harus diperiksa, harus dicek ada apa mengambil keputusan sekonyol itu. Kalian kalau mau nyolong jangan tanggung. Nyolong cuman HP, motor, uangnya nggak seberapa, tapi resikonya besar. Tuh kasih Muiz 300 triliun divonis hukuman cuma 6 tahun 5 bulan. Kalau bisa lebih dari 300 triliun, siapa tahu bebas dari hukum. Salam Indonesia cemas. Merugikan negara ratusan triliun, Harvey Muiz di penjara 6,5 tahun. Kok pada heran sih? Kayak baru aja tinggal di Indonesia. Apa juga bisa terjadi. Orang kampanye joget menang aja bisa kok. Jadi nggak usah heran. Apalagi alasannya jelas.
terdakwa sopan, mungkin sogokannya pantas. Apalagi dia ada keluarga yang harus ditanggung. Emang lu mau kalau dia dihukum mati, terus anaknya jadi yatim, dikatain temennya broken home, narkoba, malah jadi beban negara kan? Ayo lo. Lagian ya, kalau hukumannya berat, emang lu mau budaya korupsi yang udah kita lestarikan, kita jaga, nanti akan hilang gitu aja? Dengan hukuman segitu kan siapa tahu bisa memotivasi orang buat jadi koruptor. Jadi nanti tuh koruptor tuh jadi cita-cita anak cucu kita. Bisa masuk kurikulum tuh, pelajaran PPKN, pelajaran penting, pendidikan penting, korupsi nasional. Oke, bilang negara ini nggak ada harga dirinya, nggak usah. Kalau aparat hukumnya kerjanya busuk, bisa jadi kan nanti ada naturalisasi hakim dari Cina. Emang nggak ada integritasnya, dah emang suka banget ngambil keputusan yang nyakitin rakyat. Nggak pengen bubar aja apa? Tapi ya mau lu kecewa apapun sama aparat hukum, sama hakim, sama jaksa, tetap doain supaya mereka langgeng dan betah di neraka jahanam. Kamu. Hashtag admin Gerindra lagi rame gara-gara korupsi 300 triliun cuma dihukum 6,5 tahun. Bukan cuma hashtag admin Gerindra yang lagi rame, tapi komentar di kolom komentarnya admin Gerindra ini juga lagi rame. Salah satu contoh komentar dari netizen Siluman Kera. Cita-cita kamu apa, Dek? Jadi dokter, pilot, dan lain-lain. Dulu pas waktu kecil kalau ditanya cita-cita. Kalau sekarang ditanya cita-cita, kamu mau apa, Dek? Aku jawab tegas tanpa keraguan sedikit pun, jadi Harvey Muiz, Pak. Ya gimana nggak mau jadi Harvey Muiz? Udah ganteng, punya istri cantik, terus pinter merugikan negara maksudnya. Alasan netizen nyari admin Gerindra mungkin karena kemarin kan banyak laporan dari masyarakat atau keluhan dari masyarakat yang ditampung oleh admin Gerindra dan katanya langsung disampaikan ke Pak Prabowo. Sebenarnya ini kesempatan Partai Gerindra buat nunjukin ke masyarakat kalau Partai Gerindra mau mendengar dan menyelesaikan apa yang dikeluhkan masyarakat. Terus seumpama kalian jadi Harvey Muiz, kalian mau ngapain aja teman-teman? Mau beli mobil sport yang banyak, mau beli jet pribadi, atau mau jalan-jalan ke luar negeri? Coba tulis di kolom komentar. Salam jegigis. Gara-gara Harvey Muiz divonis 6,5 tahun aja padahal dia ngerugiin negara segitu banyaknya. FYP gua isinya jadi banyak banget netizen yang terinspirasi jadi dia. Ya gimana enggak, coba 6,5 tahun aja, belum lagi dipotong remisi, belum lagi dipotong ina inu. Aduh, gawat banget, ini bener-bener gawat. Tapi gue harap ini belum fiksi, semoga aja Bapak Prabowo itu turun gunung lagi kayak kasus si Ronald Tanur kemarin. Si Ronald Tanur yang ternyata divonis bebas sama hakim, sekarang jadi nggak jadi dan malah si hakimnya juga ikut masuk buai. Kita tunggu aja karena gue percaya Bapak Presiden pilihan gue nggak mungkin cuman omon-omon aja. Guys, kalian tahu kasus korupsi yang merugikan negara sampai 300 triliun? Itu vonisnya udah keluar dan vonisnya itu 6,5 tahun. Coba kalian bayangin, 300 triliun di penjara 6,5 tahun. Berarti kalau gue korupsi 3M aja, itu gue cuma di penjara 6,5 menit, Cok, berarti. Apa kita korupsi 3M aja ya? Lah iya, Pak Prabowo kan lagi ning luar negeri toh. Berang-berang dino iki. Lagi diskusi kemerdekaane Palestina. Jadi sing ning Indonesia sing ngurus pemerintahan sing jelas ya Mas Gibran sing jelas. Mosok kaya sekelas Mas Gibran nih wakil presiden ki mosok ya ora krungu nek tersangka kasus korupsi timah 300 triliun ki mau diponis 6 tahun nih mosok ya gak krungu kaya Kang Gibran nih mosok ya meneng ae mosokane. Mosok ya gak krungu. Iya terusan. Lah wong sing dukung sing nyoblos Gibran karo Prabowo iki lho do gregeten. Lah kono sing wis dipilih dicoblos mosok ya meneng ae mosokan. Roh hukuman menggur 6 tahun iki mosok ya meneng ae. Wayahe iki lak ya bisik-bisik karo Menteri Kemenkumham kuwi sing ngurusi ning bidang-bidang ngono kuwi wayahe
Kuwi piye kuwi kok mek nggur dihukum semono. Wae kan ya ngono to. Amri pendukung iki puas. Penegakan hukum ning negara iki seadil-adile. Lah 300 triliun lho. Yo. Ora mbayangne pendukungmu sing milih sampean-sampean kuwi Pak wong ra duwe wong kaliren, wong ra duwe kerjaan, wong nganggur. Wong sing wetenge luwe iki yo sakne tenan aku, jan mesti kecewa. Mbok ya wayahe bisik-bisik piye lah. Lah kuwi mosok nggur 6 tahun. Wong dhuwur lho kuwi, padahal iki. Lah sedangkan lagu sing kukira botol kae ngerti Mas Gibran kuwi. Malah viral gawe lagu kuwi. Giliran korupsi 300 triliun meneng ae iki piye? Aja ngecewakno pendukungmu to. Bos. Jan. Kene iki mek pengen Indonesia bener-bener bersih dari wong korupsi. Ora ate muluk-muluk. Wong sing wetenge luwe iso kecukupan, wong sing nganggur iso oleh kerjaan, wis meng kuwi tok. Kene iki mengan. Yo. Panggah ngono ae. Ora nek perubahan. Jenderal omon-omon. Sebelum dilantik, omon-omonnya begini nih. Akan saya kejar koruptor sampai ke Antartika. Sampai ke Gurun Sahara. Omon-omon. Setelah dilantik, hei para koruptor, hai teman-temanku, kalau kalian kembalikan diam-diam, kalian akan saya ampuni. Yang penting dikembalikan ya. Aduh, gimana? Negara ini mau bersih dari para koruptor. 300 triliun potensi kerugian negara. Itu cuma dihukum 6 tahun. Kalian tahu nggak? Itu 6 triliun. Ya 6 triliun di China tembak mati. Ya harusnya Pak Jenderal itu, hei, saya saat ini telah dilantik, saya akan sediakan 100 peti mayat. Ya 99 untuk kalian para koruptor. Dan 1 untuk saya jika saya berkorupsi misalnya. Begitu dong. Itu baru macan itu. Jadi nggak meong. Udah dalam kondisi payah begini, pajak dinaikkan. Rakyat kita ini susah Pak. Memang akan dikasih makan gratis, baru akan 10.000. Tapi dibayang-bayangi dengan kenaikan pajak menjadi 12%. Itu dampaknya secara psikologis akan menaikkan harga-harga. Dan rakyat yang sudah menderita, mencari nafkah, mencari kerja susah, itu shock. Dulu bilang omon-omon, sekarang Bapak yang omon-omon. Aduh, tunggu ya, saya baru 2 bulan. Pak, udah 2 bulan, udah hampir 100 hari. Masih omon-omon aja. Ini dolar ini, 16.000. Tuh. Nyari kerja susah. Cobalah tengok berapa banyak anak-anak yang tamat dari S1, apalagi anak-anak tamat SMA. Nganggur. Aduh. Korupsi mau diampuni. Para Gede banget ini. Pelaku utama Beni Cokro Saputro dan Heru Hidayat. Yang nomor 4, kasus korupsi PT Jiwasraya. Kerugian negara sampai 16,8 triliun. Pelaku utama Beni Cokro Saputro dan Heru Hidayat. Yang ketiga, kasus korupsi pengolahan kondensat. Kerugian negara 35 triliun. Dan pelaku utama Hogo Wendarto, Raden Priliono, dan Joko Harsono. Yang kedua, kasus korupsi BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Kerugian negara 138 triliun. Pelaku utama beberapa obligor dan debitur yang tidak mengembalikan dana BLBI. Yang nomor 1, kasus korupsi PT Timah. Kerugian negara 300 triliun. Pelaku utama Harvey Mois dan Helena Lim. Korupsi 300 triliun kena hukuman 6,5 tahun. Terbukti bahwa hukum di Indonesia bukan untuk ditaati, tapi untuk dipesan oleh orang yang berduit. Dan gue makin sedih sama Indonesia. Aparat diem, hakim-hakim di seluruh Indonesia diem, padahal mereka tahu kira-kira hukuman apa yang pantas didapetin. DPRD diem, DPR diem, Wakil Presiden diem, bahkan Presiden pun diem. Kalau hukum ini dianalogiin gini deh, 300 triliun cuman kenanya 6,5 tahun. Mending lu ke showroom mobil, lu ambilin tuh mobil-mobil harga 200 juta, 300 juta. Atau lu ngambil motor-motor ninja tuh, lu ambilin punya orang apa segala. Nggak nyampe seminggu, bahkan nggak nyampe 1 bulan lu udah keluar lagi. Orang 300 triliun itu cuman kena 6,5 tahun.
Logikanya dong, udah ambil aja jarah apa segala. Kalau misalkan hukum itu memang diterapin kayak gitu, adilin sekalian. Ngapain pajak dinaikin 12% kalau misalkan keadilan aja masih bisa belum diterapin? Kita bayar, ujungnya uang malah dikorup sampai 300 triliun, ini cuma kena 6,5 tahun. Mengapain naikin pajak? Ngapain kita bayar ke negara kalau misalkan masih kayak gitu? Kemarin-kemarin kan sempat ramai masalah hakim minta kenaikan gaji dan lain sebagainya. Kok ini udah dinaikin gaji masih hakimnya bisa buat kayak gitu sih? Terus semua pejabat diem, gak ada tuh yang ngusut hakimnya gimana? Hah? Korupsinya 300 triliun. Yang disita sekitar 220 atau 230 triliun. Terus nggak dimiskinkan. 6,5 tahun. Negara dirugiin. Kok analoginya itu loh, ya Allah, gue sedih sumpah ngeliat Indonesia, sedih kayak tahu aku nggak ngerti, gue cuman nanti gue tuntut di akhirat, sumpah. Bro, gue habis lihat VT-nya Om Deddy dan gue mau ngucapin sekali lagi selamat atas lemahnya hukum di Indonesia. Prok. Maaf, tangan gue yang satu lagi megang handphone. Dan sekali lagi juga membuktikan benar adanya orang dengan aset spektakuler yang angkanya luar bioskop bisa mempengaruhi putusan hukum. Gue nggak expect hukuman di Indonesia sekejam di China, tapi gue juga nggak expect hukumannya seletoy ini. Respect. Jujur Li, di pemilihan presiden kemarin gue bukan termasuk yang vote Pak Prabowo, tapi ketika beliau menjabat gue sangat-sangat respect, menerima, dan berharap dengan background beliau yang straight itu akan berpengaruh pada putusan hukum. Dan ternyata gue nggak bilang tidak, belum, tapi nggak apa-apa, gue tetap respect karena Bobi Kertanegara lucu. Dan ya pokoknya kita doain aja di Indonesia keadilan akan terus diupayakan, dijunjung tinggi banget. Semoga suatu saat ya akan ada program di mana para koruptor atau siapapun yang merugikan negara, merugikan masyarakat itu bisa dikumpulkan dan diajak bermain. Main apa tuh? Squid Game. Berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita dengar betapa bobroknya peradilan hukum yang ada di Indonesia ini. Saya sebagai pelaku aktivis yang 3 kali dipenjara dengan kasus kriminalisasi. Saya pernah dipenjara terkait kasus pencemaran nama baik 335 ya, tindakan tidak menyenangkan. Di mana saya ini dituntut 4 tahun, divonis 3 tahun. Sangat keadilan tidak merata, peradilan hukum penuh direkayasa. Dan hari ini terjadi seorang koruptor dengan jumlah 300 triliun, ya kan, yang hanya dituntut 12 tahun dan divonis 6,5 tahun. Satu perbuatan daripada 2 lembaga hukum, yaitu kejaksaan dan pengadilan, yang sangat kotor. Saya yakin hakim dan sakja sudah memperhitungkan terkait tuntutan dan vonis. Karena apa? Saya tahu banget, saya sering di sidang, saya tahu karakter figur jaksa dan hakim yang selalu menyidangkan dengan segala permainan. Sehingga saya sebagai aktivis pernah di sidang yang jaksa akhirnya saya pukul juga, yang hakim juga saya pukul, penganiayaan, dan saya dihukum lagi terkait itu. Tetapi bagi saya itu adalah pelajaran yang luar biasa bagi semua rakyat Indonesia agar tahu kenapa saya berbuat seperti itu sebagai aktivis. Karena di situ terjadi kebobrokan moralitas mental, moralitas keimanan kepada hakim dan jaksa yang sangat kotor. Dia tidak pernah malu memberi makan, memberi kehidupan, memberi sesuatu biaya anak sekolah dengan uang korupsi, uang memeras daripada tersangka-tersangka yang disidangkan. Maka dari itu saya sangat mengecam sebagai aktivis dengan adanya vonis seorang koruptor yang 300 triliun hanya dituntut 12 tahun dan divonis 6,5. Ini satu perbuatan yang melawan hukum. Hukum apa? Hukum alam. Hukum apa? Hukum Tuhan. Karena apa? Tidak terjadi keadilan kepada peradilan yang ada di Indonesia ini. Mereka adalah orang-orang yang pemegang palu keputusan. Kenapa dia memutus dengan para koruptor yang begitu luar biasa, 300 triliun. Kalau buat kehidupan orang miskin, anak yatim, buat pendidikan, rumah sakit, sudah berapa ribu rumah sakit dibangun daripada uang 300 triliun itu. Ini hanya dibuat kehidupan kepentingan pribadi yang hanya divonis 6,5 tahun. Paling 6,5 tahun itu hanya menjalani 2,5 tahun. Karena apa? Banyak permainan-permainan juga di Kanwil.
tentang keringanan-keringanan, tentang remisi, tentang PB, dan tentang potongan-potongan yang lainnya. Semuanya bermain, semuanya doyan duit. Saya kabarkan kepada rakyat Indonesia, kita jangan diam, kita jangan mau dibodohi. Dan saya berharap kepada pemerintahan Pak Prabowo, tolong peradilan yang kotor ini untuk dipanggil, untuk didudukkan. Sudah benar ada apa belum? Atau ada apa? Saya yakin hakim dan jaksa ini, dia siap dipecat. Dia siap diberhentikan jadi jaksa dan hakim karena dia akan memperhitungkan keuntungan dia dari pensiun dan tunjangan-tunjangan yang lain lebih besar daripada pensiunnya, lebih besar dibandingkan dengan dia selama bekerja. Dia lebih besar menerima uang sogokan daripada terdakwa yang hanya divonis 6,5 tahun. Dan saya berani bertaruh, saya yakin ya, hukum Tuhan akan menghukumi hakim-hakim dan jaksa-jaksa yang nakal yang telah menyidangkan kasus 300 triliun ini. Saya berharap sebagai aktivis ya, mari semua rakyat Indonesia kita bersama-sama ya ikut melihat bagaimana proses hukum yang ada di Indonesia ini penuh dengan kekotoran. Hakim-hakim dan jaksa-jaksa yang tidak punya iman, tidak punya malu. Dia sudah memperhitungkan ketika dia nanti diproses hukum dan dipecat, tetapi dia sudah mendapatkan daripada sogokan uang dengan putusan dan tuntutan yang ada itu. Maka dari itu, monggo Kejaksaan Agung, Komisi Kejaksaan untuk meriksa jaksanya. Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, atau Bapak Presiden segera memanggil hakim-hakim yang nakal yang telah memutus daripada persoalan-persoalan korupsi yang ada di Indonesia, terutama yang nilai 300 triliun ini. Saya berharap, saya sebagai contoh ya, contohnya saya tidak usah kemana-mana. Saya sebagai aktivis 3 kali di penjara karena kriminalisasi. Dan kemarin belum lama saya keluar dari penjara, saya kena 3 tahun. Karena apa? Hanya 335. Tindakan tidak menyenangkan. Omongan saya katanya menyakitkan hati. Ya karena saya seorang aktivis, hal yang wajar saya ngomong kepada koruptor. Tetapi mereka mengolah dengan kekuatan uang. Berharap saya pengadilan Tuhan ini segera turun. Pengadilan alam ini segera turun. Hukum karma juga turun kepada para penegak hukum yang kotor, yang moralnya bejat, memberi makan anak-anaknya dan memberi pendidikan serta kehidupannya dengan uang hasil memeras hasil daripada menjadi hakim dan jaksa. Saya bilang, saya berani bertaruh. Kalau ada hakim atau jaksa tidak terima, mari kita bersumpah dengan kitab agamanya masing-masing. Siapa yang benar omongan saya atau perbuatan kamu. Kalau kamu berani, dimanapun kamu berada Pak Hakim dan Pak Jaksa, saya ada sumpah. Sumpah apapun, kamu akan hancur, kamu akan habis oleh hukum alam dan hukum Tuhan. Ya, saya sebagai aktivis tidak pernah terima bagaimana kasus-kasus hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Justru orang yang punya duit seenaknya, tinggal di penjara bisa pulang sewaktu-waktu. Orang yang punya duit bisa tinggal dengan istrinya, tidak usah tinggal di dalam penjara karena membayar duit. Monggo di pemerintahan Pak Prabowo ini, saya harap ada perubahan. Dan hukum 300 triliun ini yang divonis 6,5 ini untuk segera disidangkan lagi dalam proses hukum yang benar, dalam proses hukum tentang keadilan bagi rakyat Indonesia yang ada ini. Terima kasih, harapan saya di pemerintahan Bapak Prabowo ini benar-benar ditegakkan. Walaupun sudah banyak yang dihukum, tetapi ini ada satu kejadian yang luar biasa dengan orang berkorupsi 300 triliun hanya dituntut 12 tahun dan divonis 6,5 tahun. Ada apa ini? Diduga mereka hakim dan jaksa kena sogok daripada orang yang punya duit itu. Ya, kalau tidak terima silahkan. Jangan kamu yang datang dan cari saya. Aku yang mendatangi kamu dan akan cari kamu, wahai hakim-hakim dan jaksa-jaksa yang nakal. Ingat, takutlah hanya kepada Tuhan. Jangan karena dunia gemerlap kamu hanya. Saudara sekalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh, akan saya kejar. Hai
para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Saudara, kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar, gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar kalau perlu subsidi 100%. Wah, udah banyak. Jadi saya setuju, kita bisa tambah. We have to be more generous beasiswa. Ya, baik. Dan sekolah universitas negeri benar-benar harus kita bikin, kalau bisa semuanya nggak bayar. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Prabowo. Uangnya dari mana gitu loh.